السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله وسلم وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan ketakwaan yang benar, dan janganlah kalian wafat melainkan dalam kondisi Islam, dalam kondisi tunduk patuh taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah tutur kata yang baik. Maka hasilnya yuslih lakum a'malakum, Allah akan jadikan perbuatan-perbuatan kita, aktivitas-aktivitas kita menjadi sebuah amalan yang saleh. Yaghfir lakum dhunubakum, dan pula Allah akan mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Sungguh dia yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dialah yang akan mendapatkan kesuksesan besar. Amma ba'd, para jamaah sekalian, kebahagiaan, keberuntungan tentu bagi siapapun yang mengamalkan petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Dia yang taat, mengerjakan apa yang diwajibkan oleh Allah, mengerjakan apa yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya, pasti hidupnya akan penuh dengan kesucian, kedamaian, dan keberkahan. Seseorang yang sholat wajib, tentu dosa-dosanya akan diampuni. Bukan hanya sekedar sholatnya, tapi jalan kakinya saja, sampai dia pulang kembali, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Salat Jumat yang satu dengan Jumat yang lainnya akan mengampuni dosa-dosa dia selama 1 minggu itu. Begitulah Rasulullah SAW mengatakan, as-salawatul khams, salat 5 waktu, berarti antara subuh dengan zuhur, kemudian zuhur dengan asar, kemudian asar sampai maghrib, maghrib, isya, dan isya subuh, 24 jam dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal jum'atu ilal jum'ah, antara Jumat yang satu dengan Jumat berikutnya, berarti 1 minggu dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah seterusnya. Wa ramadhanu ila ramadhan, dan 1 Ramadan dengan Ramadan yang berikutnya, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza ijtanabal kabair, inilah ketentuan dan syaratnya. Ketika dosa-dosa besar itu ditinggalkan. Begitu pula Anda yang kemarin berpuasa, puasa tanggal 9 Muharram, tanggal 10 Muharram dia berpuasa, maka dosa-dosa dia 1 tahun diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula Anda yang sebelumnya berpuasa Arafah, dosa-dosa Anda 2 tahun diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin satu pertanyaan sebelum kita bicara tentang ketentuan dan syaratnya. Bukankah dosa dia 2 tahun sudah diampuni? Bukankah dosa dia per minggu sudah diampuni? Bukankah dosa dia dalam 1 hari sudah diampuni? Apalagi yang tersisa dari dosa dia yang untuk dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Berarti dengan bahasa lain dia memiliki kelebihan dari pengampunan dosa dia. Tetapi para ulama menjawab seperti Imam Ibnu Qayyim, Imam Nawawi, Syaukani dan yang lainnya rahimahumullah, mereka menjawab kelebihan dari pengampunan dosa dia itulah yang akan mengangkat derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Inilah kabar gembira dan menyenangkan bagi orang-orang yang beriman dan mengamalkan amalan saleh. Tetapi para jemaah, tak seindah dari apa yang kita dengar di hari ini. Tak seindah ini. Al-maghfiratu laysat mutlaqah. Ampunan-ampunan ini tak mudah begitu saja. Dia tidak akan bersifat mutlak seperti ini. Ada ketentuan dan syarat yang harus kita penuhi. Apa itu? Kelanjutan dari hadis yang tadi, idzajtanabal kabair, kalau dia menjauhi dosa-dosa besar. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat An-Nisa, in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum. Kalau dosa-dosa besar Anda jauhi, maka saya akan ampuni dosa-dosamu yang tadi. Inilah jamaah bahwa ketaatan tidak akan berkumpul dengan dosa besar. Jangan berpikir seperti anggapan masyarakat, sholat jalan, maksiat pun jalan. Nggak mungkin. Ada orang rajin sholat berjamaah, rajin sedekah, tetapi dia kerjaannya haram, penghasilannya haram. Ada lagi orang yang taat, tapi dia melakukan amalan-amalan maksiat pula. Ada lagi orang yang rajin ibadah, tetapi mulutnya dia kerap kali ghibah, kerap kali dia membuka aib orang lain, apalagi dengan tujuan menjatuhkan orang itu. Apalagi dia membuat kebohongan-kebohongan, berita-berita bohong, lalu disebarluaskan kepada orang lain, hanya sekedar ingin menunjukkan ego dan keegoan dia. Dan seterusnya contoh-contoh dari dosa-dosa besar itu. Hati-hati jamaah. Ketika dosa-dosa besar ini dilakukan, maka pengampunan dosa yang tadi tidak akan terjadi. Coba lihat hadis yang lain riwayat Imam Muslim. Diriwayatkan oleh para ulama yang lain. Dosa seorang hamba. Tuftahu abwabul jannah. Lihat nih. Tuftahu abwabul jannah yaumal itsnaini wa yaumal khamis. Fayughfaru likulli abdin la yusyrik billahi syai'a. Pintu-pintu surga itu akan dibuka selebar-lebarnya oleh Allah setiap hari Senin dan Kamis. Si fulan puasa Senin dan Kamis umpamanya. Fayughfaru lahu, maka akan diampuni untuk dia. Siapa? Likulli abdin la yusyrik billahi syai'a. Selama dia tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu ketentuannya, tidak berbuat syirik. Illa rajulan, yang kedua. Illa rajulan kana bainahu wa baina akhihi syahna. Kecuali seseorang, dia dengan saudaranya, dengan temannya ada musuhan. Dia musuhan sama temannya. Dia bermusuhan sama saudaranya. Tentu permusuhan ini karena faktor duniawi. Karena faktor keegoan dia saja. Permusuhan terjadi. Illa rajulan kana bainahu wa baina akhihi syahna. Ada permusuhan antara si A sama si B ini. Lalu apa yang terjadi? Qal anziru hadaini hatta yastaliha. Anziru hadaini hatta yastaliha. Anziru hadaini hatta yastaliha. 3 kali diulang. Pending ampunan dosanya sampai dia akur lagi. Disebutkan di dalam riwayat Imam Ibnu Hibban. Disebutkan riwayat pula oleh Imam At-Tirmidzi dengan redaksi ruddu hadaini hatta yastaliha. Bukan pending tapi tolak keutamaan, fadilah, amal dari perbuatan dia. Tolak amalnya dia itu
hatta yastaliha, sampai dia akur lagi. Inilah jamaah ketentuannya. Hati-hati, jangan sampai kita melakukan perbuatan ketaatan, sholat, wudhu, sholat, sodaka, zakat, puasa, ini itu ketaatan. Yang semuanya tentu kita mengharapkan pahala yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala, kedudukan yang tinggi, ternyata semua itu hanyalah pepesan kosong. Kenapa? Ada syirik di sana, ada bid'ah di sana, ada dosa besar di sana, ada permusuhan Anda dengan saudara Anda di sana, dan sebagainya. Dari berbagai macam dosa-dosa besar itu, maka semuanya akan tertahan ampunan dosanya. Bisa jadi pandangan sebagian para ulama seperti disajikan oleh Imam Ibnu Rajab. Bisa jadi dia itu bari'at dhimmatuh, tanggung jawab dia lepas. Sholat, ya memang selesai sholatnya dia, secara hukum disebut sah sholatnya. Tapi apakah dia mendapatkan pahala dari itu semuanya? Itulah hal yang patut kita cermati. Jangan sampai kita ini ingin mendapatkan kemuliaan, tapi kita sendiri yang menjadikan kemuliaan itu hilang dari diri kita. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li walakum wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Para jamaah sekalian, Islam ini, syariat Islam bukan selera, bukan hawa nafsu, bukan ego, bukan. Dan Islam ini bukanlah roti yang bisa kita beli sepotong. Yang kita bisa potong sepotong, sisanya kita tak mau. Islam bukan restoran yang Anda pilih menu yang Anda sukai. Tapi sisanya yang saya enggak suka, saya akan tinggalkan, saya akan celah. Islam bukan demikian. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang sudah beriman sama Allah. Wahai mereka yang sudah membenarkan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai mereka yang sudah membenarkan apa yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai mereka yang membenarkan wahyu Al-Quran, petunjuk Rasulullah SAW. Udkhulu, masuklah. Fis silmi, ke dalam Islam, kafah, secara keseluruhan. Ibnu Katsir mengatakan, lakukanlah poin-poin yang ada di dalam Islam. Item-item yang ada di dalam syariat Islam, lakukan secara keseluruhan. Kalau memang itu perintah, kerjakan. Kalau memang itu larangan, semuanya tinggalkan. Jangan dipilah, jangan dipilih, apalagi urusan muamalah sama orang. Dosa muamalah sama orang lebih berat daripada dosa kita urusan sama Allah. Kebencian, merendahkan orang. Kenapa kebencian dan merendahkan sama orang lain? Karena ego, ingin dia, ingin kelompoknya, ingin ormasnya saja yang naik. Orang lain tidak boleh. Akhirnya semuanya habislah, diinjak-injak sama dia. Kebencian, jangan sampai itu ada dalam jiwa kita. Sayang umur kita yang kita gunakan untuk ibadah, pada akhirnya kita pulang menghadap Allah. Ternyata pepesan kosong. Ampunan tak terjadi, dosa berarti menumpuk. Iyyakum wa muhaqqirati dzunub fa innahunna idza istama'na yuhlikna. Hindari atas diri kalian dosa-dosa kecil. Kalau itu numpuk terus akan membinasakan kita, berarti ampunan tidak ada.
Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Kita memohon kepada Allah agar Allah memaafkan kesalahan kita. Agar Allah memberikan keselamatan buat kita semuanya. Kita memohon kepada Allah, ya musabbital qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati kita untuk tetap berada di atas Islam yang hak. Allahumma ati nufusana taqwaha. Ya Allah, karuniakan ke dalam hati kita ketakwaan. Wazakkiha, bersihkan hati kita dari syirik, ketergantungan kepada selain Allah, dari kebencian, dari hasad, dari sombong, dari kecintaan terhadap dunia. Bersihkan semuanya. Tidak ada yang bisa membersihkan semua itu kecuali Engkau, ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nusalli ala rasulina al-karim. Allahumma salli wa sallim ala rasulina al-karim. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnati. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ika al-husna wa sifatika al-ula. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilla wa la taj'al fi qulubina ghilla ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا وأولادنا وإخواننا وأخواتنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إننا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا إلى ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم اهدي ولاة أمورنا إلى الصراط المستقيم. اللهم ارزقهم بطانة صالحة، اللهم ارزقهم بطانة صالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.